hentikan your mind, otakmu, buat otakmu berhenti bicara, karena otak kita selalu bicara. Ngelihat mobil orang, otaknya bicara. Ngelihat rumah orang, otaknya bicara. Ngelihat bini orang, otaknya bicara. Ngelihat suami orang, otaknya bicara. Bagaimana membuat otak ini, pikiran ini stop tidak bicara? Banyak-banyak bersolawat. Tapi jangan gara-gara banyak solawat lantas gak mau ngomong sama sekali. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Di mana Masjid Az-Zikra, tempat pengajian nanti dengan Ustaz Somad? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kebetulan lagi sendiri nggak ada orang, maka bersolawat. Kalau ada majelis solawat, datang. Majelis zikir, datang. Duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau tausiah itu mata saya kemana-mana, ke kanan, ke kiri. Kenapa? Ngelihat berapa orang yang nguap. Kalau ada nguap 3 orang, saya berhenti tausiah. Dulu gitu, sekarang susah. Kenapa? Karena pakai masker. Nggak kelihatan, entah nguap, entah marah, entah senyum, entah ketawa. Tiba-tiba suaranya keluar. Kalau tadi didoakan di depan orangnya, di depan anaknya, di depan mempelainya, tapi ada doa yang lebih hebat, lebih jitu. Didoakan di tengah malam dari rumah, bayangkan wajahnya. Ya Allah, ini tetanggaku dulu baik dengan aku, sekarang sejak uangnya banyak, sejak bisnisnya sukses, dia mulai sombong. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, jadikan anaknya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Sanggup? Berat. Bayangkan wajahnya, dia sedang angkuh dan sombong. Doakan dia, berat, tapi coba nanti malam, insya Allah. Biasanya kita kalau melihat orang sombong, doanya, ya Allah matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke 6 bulan. Kalau bisa dia ditabrak truk 3 kali bolak-balik. Ketika kita doakan tetangga, teman, sahabat, jamaah kita dengan doa yang baik, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Doakan orang ini, kabulkan doanya ya Allah. Walaka misluh, engkau dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Doakan tetangga kita rezekinya melimpah. Kata malaikat, amin. Kamu juga dapat yang sama. Doakan tetangga kita supaya anaknya hafal Quran. Apa kata malaikat? Amin. Kamu dapat yang sama. Doakan tetangga kita supaya keluarganya sakinah. Apa kata malaikat? Amin. Tapi kalau kita doakan, ya Allah buat dia kecelakaan. Apa kata malaikat? Amin. Kau duluan. Mendoakan yang baik-baik. Kira-kira kalau saudara kita tinggalnya di Bandung, tetangga kita nggak ada hubungan saudara kerabat sama sekali. Kalau kita meninggal, yang datang duluan tetangga yang orang lain itu atau yang dari Bandung? Yang tetangga dekat rumah itulah yang pertama kali melihat kita sakaratul maut. Betul? Di zaman Nabi sebelum turun ayat warisan, sesama tetangga bahkan mewarisi harta warisan. Makanya kata Nabi, idza tabakhta, kalau kamu masak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Kenapa banyakkan kuah? Berbagi ke tetangga. Tapi jangan gara-gara Ustaz Somad ceramah lalu jamaah setelah ini ngasih kuah pun. Gimana setelah pengajian Ustaz Somad? Merusak situasi dan kondisi. Dulu tetangga saya kalau acara selamatan dia kasih daging, dia kasih gulai, dia kasih gulai, dia kasih sop. Sekarang kuah mulu gara-gara ceramah Ustaz Somad. Bertetangga, berdekatan rumah, bersahabat, bertetangga di mana kita sekarang? Karang Pawitan. Bertetangga di Karang Pawitan, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Ustaz Somad. Ya, saya mau nanya Ustaz, apa pertanyaannya? Saya punya tetangga. Ya. Nanti kalau saya bertetangga dengan dia di dunia, apakah di akhirat nanti saya bertetangga juga dengan dia? Oh iya, tapi saya udah nggak tahan dengan dia Pak Ustaz.
Gimana mau tahan Pak Ustaz? Dia nanam pohon jambu di tanah dia, tapi dahannya ke rumah saya. Jambunya jatuh, dia kirim tagihan Pak Ustaz. Dia beli mobil Pak Ustaz, parkirnya di depan rumah saya. Saya mau keluar payah Pak Ustaz. Begitu dikasih tahu, ngamuknya Pak Ustaz, bibirnya maju 3 cm. Sesungguhnya siapa orang beriman? Kata Nabi, orang beriman adalah man ya'manu jarahu bawa'iqahu. Orang beriman adalah orang yang selamat tetangganya dari kejahatan tetangganya. Ini kenapa bisa bersama satu majelis? Pastilah sesama tetangga ini rukun dan baik-baik saja. Betul? Kalau nggak rukun nggak mungkin bisa datang bareng. Nggak mungkin. Kamu nanti datang pengajian Ustaz Somad, insya Allah datang. Begitu sampai ada tetangganya, nggak jadi pulang. Kenapa? Males saya lihat mukanya. Mules aja ikut pengajian lihat-lihat. Tapi karena semua hubungannya baik, akhirnya datang, akhirnya berkumpul bersama. Begitulah hebatnya orang bertetangga. Kalau kita baik, kita mati, dimandikan tetangga kita, dia siram kita, airnya nggak langsung jatuh ke badan kita. Dia ambil gayung, dia siram ke tangannya, dari tangannya baru jatuh ke tubuh kita. Tapi kalau kita angkuh, kita sombong, kita hasad, kita dengki, kita sirik, kita jahat, ini dulu langsung dia ambil semprotan dorsmir cuci mobil. Ini dulu yang hasad kan dia semprot. Dia ambil brush WC untuk bersihkan hidung kita. Tahankan, rasakan. Kamu dulu yang angkuh, kamu dulu yang hasad, kamu dulu yang dengki. Ustaz Somad ngomong apa sih? Dari tadi yang Ustaz ngomongin itu tidak ada di tempat kami Pak Ustaz. Saya tidak menceramai Bapak Ibu, saya kan sedang cerita-cerita aja. Ceritanya ini akan didengar oleh seluruh orang di Indonesia, bahkan saudara-saudara kita yang sedang bekerja di Saudi Arabia. Mereka adalah pahlawan devisa. Mereka meninggalkan anak, meninggalkan keluarga, mencari sesuap nasi dan segenggam berlian. Setelah pulang mereka bayar pajak ke negara, devisa, pendapatan negara. Mereka mendengarkan tausiah Ustaz Somad. Ustaz tahunya dari mana? Mereka akan komen di YouTube. Hong Kong hadir, Taiwan hadir, Saudi Arabia hadir. Kita doakan saudara-saudara kita di sana sehat walafiat, tidak terkena kopi, tidak terkena emaknya kopi, namanya Omikron yang datangnya dekat Ramadan. Banyak-banyak bersolawat supaya dijauhkan dari segala musibah malapetaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa yang selalu kita dengar di telinga itu nanti akan terngiang-ngiang pulang ke rumah. Ibu nanti sore pas mau masak makan malam sambil potong bawang cabai, sallallahu rabbuna, nasinya berkah, sambalnya berkah, yang makan berkah, anaknya berkah, suaminya berkah, keluarganya berkah. Ini sambil motong bawang, cinta satu malam. Gimana mau berkah? Ya suaminya diambil orang untuk cinta satu malam. Ini pas mau motong cabai, selimut tetangga. Diambil orang suaminya jadi selimut tetangga. Na'udzu
billah. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, dibalas Allah 10 kesalahan, dihapuskan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Banyak-banyak bersolawat untuk mensucikan dari karat-karat kotor-kotor, najis-najis, sampah-sampah hati. Kalau kita solawat itu pas mau tidur malam, dia terngiang di telinga kita mau tidur. Bahkan mungkin akan mengigaunya pun solawat. Tapi kalau sibuk main handphone, itu apalagi WhatsApp sama cucian lama belum kering, nanti bisa terngiang, terbawa dalam tidur. Karena mimpi adalah proses berpikir di waktu siang yang belum selesai. WA sama teman SMP di grup WhatsApp, gimana kabar kamu sekarang? Alhamdulillah sehat. Kita satu kelas ya? Iya. Kamu yang dulu sering ingusan meleleh itu, kamu udah nikah? Udah. Anakmu berapa? 3. Foto suamimu mana? Ini. Yang kurus kerempeng ini masih gantengan AA kan? Iya. Terngiang di waktu malam. AA hancur semuanya. Maka sering-sering banyak-banyak solawat, bukan sholat. Bersolawat membersihkan hati. Penyakit hasad insya Allah selesai. Yang kita bahas dalam pertemuan ini hanya penyakit yang berat-berat, yang kronis-kronis aja. Ibarat penyakit manusia yang kita bahas ini: kanker, diabetes, jantung koroner. Adapun kandas kurak, panu, nggak usah kita bahas. Itu bisa diurus sendiri. Karena biasanya orang mati kena penyakit jantung. Jadi kemarin sibuk ikut pengajian itu mana? Udah meninggal Pak Ustadz. Kenapa? Penyakit mendadak kena serangan jantung. Belum pernah rasanya. Saya meninggal kenapa? Kena panu Pak Ustadz. Kalaupun kena panu disertai jantung. Tahu. Setelah hasad, muncullah penyakit berikutnya yang disebut dengan takabur. Diambil dari kata kibr, besar. Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Kenapa kita mengangkat 2 tangan dan berkata Allahu Akbar? Karena yang besar cuman Allah, sedangkan kita nggak ada apa-apanya. Abdul Somad itu waktu di Masjid Az-Zikrah ngomongnya jangan angkuh, jangan sombong. Dia sendiri angkuh, sombongnya minta ampun. Kalau ceramah minta duduk di atas kursi, pakai karpet, pakai meja. Saya nggak pernah minta, panitia yang ngasih. Abdul Somad itu sombongnya minta ampun. Kalau dia ceramah ke masjid kami, sendalnya dibawakan orang. Saya mau bawa sendal, nggak dikasih. Saya juga duduk di sini nggak lama-lama, cuma 60 menit. Habis itu saya akan turun. Karena kalau saya lama di sini jamaah pulang, ngapain saya duduk di sini? Semua pentas akan berakhir, guys. Semuanya akan selesai. Ada pembukaan oleh protokol, ada kata sambutan, ada pembacaan tilawatil Quran, ada tausiah, berakhir dengan doa, dan semua akan selesai. Yang sombong, yang angkuh dengan jabatannya cuman 2 periode, 3 periode paling lama. Mau jadi bupati, gubernur, wali kota, RT, RW, pejabat, presiden, selesai. Semua akan berakhir dan kita akan mati. Tanaman padi yang indah. Dalam perjalanan tadi saya melihat sawah terhampar, cantik, menghijau, memandang ke atas gunung, memandang ke bawah sawah. Di tepi sawah ada ikan. Luar biasa cantiknya alam ini. Beruntung Bapak Ibu, beruntung yang tinggal di lingkungan kita ini. Jaga kelestarian alam, hijau, sejuk. Dari kemarin ceramah sejuk. Kadang di tempat lain saya ceramah sebentar-bentar keringat, sebentar-bentar keringat. Di tempat kita tenang, yang mendengarkan pun tenang. Pernah juga saya ceramah tenang karena semuanya tidur.
acara kultum siang Ramadan di masjid. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Bangun. Penyakit yang kedua